Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridhonya kita masih bisa bertemu kembali. Nak, kalau tidak salah ini pertemuan kita yang ke 8 ya, 8 atau 9 ya. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat ya, walaupun mungkin kalau saya perhatikan semakin lama partisipannya semakin sedikit ya. Ya, mudah-mudahan nanti di tengah-tengah pembelajaran berangsur-angsur yang lain juga ikut join. Ya, mungkin masih ada keperluan yang lain, atau mungkin ada masalah jaringan ataupun mungkin yang lain-lainnya, nak ya. Ya, selawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya walaupun kita sedang berada di rumah, tidak berada di sekolah ya. Tapi mudah-mudahan kalian di sana tetap rajin untuk melaksanakan segala aturan-aturan dari agama kita. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi seputar tentang sistem politik. Saya share dulu ya, Nak ya, PPT-nya ya. Kelihatan, Nak? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Miss. Ya, sebelumnya terima kasih yang sudah join pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Masih semangat kan? Masih lah ya. Masih semangat, Nak? Masih ya, masih pagi-pagi. Ya. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi kita berjudul tentang sistem politik, suprastruktur, dan infrastruktur politik. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang perpolitikan ya, politik di Indonesia seperti apa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu agar kalian mampu menjelaskan makna sistem dan sistem politik. Ya, ini yang kedua ya, Nak ya. Yang kedua, siswa mampu memahami suprastruktur dan infrastruktur politik itu seperti apa. Nah, walaupun kita mungkin tidak berkecimpung di dunia perpolitikan, tetapi karena kita sebagai warga negara Indonesia yang nantinya pasti akan kalian rasakan ya, nantinya akan kalian dapatkan di mana ada suatu kondisi kalian itu menjadi partisipan politik. Pada saat kapan? Nanti ketika umurnya sudah 17 tahun, kalian sudah punya KTP, kalian bisa memilih ataupun ikut dalam pemilihan umum ya, karena entah itu pemilihan presiden, pemilihan DPR ya, karena dan lain-lainnya. Itu pasti nanti akan ada waktunya, akan ada saatnya. Makanya kita perlu mengetahui saat ini bagaimana sebenarnya sistem perpolitikan di Indonesia. Ya. Nah, jadi sistem politik di Indonesia ini merupakan sebuah kajian politik yang sangat menarik sebenarnya untuk kita pelajari. Nah, kenapa menarik? Karena dari situ kita akan mengetahui sebenarnya apa itu makna dari suprastruktur politik seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, dan apa manfaatnya ketika seseorang itu dia berpartisipasi di dalam kegiatan politik. Jadi sistem politik ini terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Ya, Nak ya. Jadi menurut Pramuji, sistem adalah suatu kebulatan ataupun keseluruhan yang kompleks ataupun terorganisir, sehingga suatu himpunan tersebut atau perpaduan tersebut atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan ataupun keseluruhan yang kompleks dan utuh ya. Mungkin kalau
kita pelajari mungkin kalian agak ini ya, karena mungkin kita nggak langsung berkecimpung di dunia politik ya nak ya, mungkin agak sedikit bosan ya, karena ini merupakan pengertian-pengertian ataupun makna-makna, jadi kita bahas tentang maknanya dulu. Yang kedua adalah menurut Rusadi Kantaprawira, jadi ini dua tokoh para elit politik yang terkenal ya, yang mana si Rusadi ini mendefinisikan sistem politik adalah suatu mekanisme ataupun cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng, ya nak ya. Artinya apa? Jadi kata si Rusadi ini, sistem politik itu adalah seperangkat fungsi yang nantinya akan saling berhubungan satu sama lain. Ya, kenapa berhubungan? Iya jelas, karena seperti misalnya pemerintah ya nak ya, pemerintah dengan rakyatnya itu saling berhubungan. Tanpa adanya pemerintah ya, rakyat itu tidak bisa melakukan suatu proses perpolitikan ataupun suatu pengambilan keputusan juga tidak bisa ya, karena seperti itu juga pemerintah juga tanpa adanya rakyat, makanya untuk apa dia berkuasa kalau tidak ada yang mau dipimpinnya, seperti itu ya. Seperti misalnya terhadap guru terhadap murid, itu semuanya saling keterkaitan. Guru tidak akan menjadi guru tanpa adanya siswa ataupun murid yang bisa dididiknya. Begitu juga sebaliknya, siswa tidak akan bisa mendapatkan wawasan tanpa ada guru. Jadi semua itu, kata Rusadi, saling suatu kesatuan yang sangat saling erat ataupun berhubungan satu sama lain. Seperti itu ya nak ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input ataupun masukan ataupun output hasilnya, yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Artinya apa nak? Sistem itu nantinya akan ada inputnya ya, karena artinya apa? Ada masukannya dan pasti akan ada hasil yang dikeluarkan ketika ada input ataupun masukan tersebut ya, yang nantinya akan membuat suatu keputusan ataupun suatu fungsional yang bermanfaat untuk kedua-duanya. Seperti itu dia. Nah, jadi secara etimologis kata politik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota, ya nak ya, yang berstatus negara kota. Nah, itu asal kata dari etimologisnya. Dalam bahasa Arab, istilah politik sangat biasa disebut dengan siasah, yang berarti strategi ya. Jadi kalau misalnya orang membuat strategi, bisa dikatakan itu perpolitikan, seperti itu juga dia. Aristoteles ini salah satu pakar hukum juga nak, hukum terkenal, ya, mendefinisikan bahwa politik adalah upaya ataupun cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki. Ya, jadi seseorang yang berpolitik pasti dia memiliki tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki. Seperti itu dia. Sama halnya seperti orang yang mendaftarkan dirinya di pemilihan umum, pasti dia punya tujuan yang akan dia capai. Seperti itu ya nak ya. Sementara kata Profesor Miriam Budiharjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Ya, jadi dalam kalau bisa dilihat dari pengertian si Miriam Budiharjo, ya sederhananya bahwa politik itu adalah segala sesuatu proses pengambilan keputusan yang sangat berkaitan dengan ketatanegaraan ya nak ya. Jadi proses pengambilan keputusannya itu bukan di masyarakat ya kan, bukan di sekolah, tapi di negara kita tuh ya nak ya. Jadi macam-macam pengertian dari sistem politik, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya ya. Nah,
Menurut Rusadi pula, sistem politik adalah mekanisme ataupun cara kerja seperangkat fungsi ataupun peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Ini yang bersama ya dengan pengertian sistem tadi. Nah, dari berbagai rumusan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem politik tersebut adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara ataupun masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik, ya. Intinya adalah suatu proses pengambilan keputusan di dalam negara. Itu sederhananya ya, Nak ya, pengertian dari sistem politik. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, pengertian dari sistem politik ya, Nak ya. Kita lanjut. Nah, sistem politik juga memiliki beberapa ciri khasnya. Nah, apa saja yang menjadi ciri khas dari sistem politik? Yang pertama adalah adanya daya jangkauannya universal. Universal artinya bersifat umum ya, Nak. Meliputi semua masyarakat. Ya, benar ya. Contohnya apa? Contohnya dalam pengambilan keputusan di pemilihan umum. Semua masyarakat ya yang menjadi warga negara Indonesia yang tentunya dia sesuai dengan ketentuan hukum, memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa memilih, dia berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Itu maksudnya bersifat universal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Nah, itu dia. Artinya apa? Maaf. Nah, artinya apa, Nak? Nah, ini bagi orang-orang ataupun kelompok massa yang bersikap anarkis, ya, anarkis itu artinya main kekerasan, ya, yang merusak. Nah, jadi ada kontrol, ya, karena sistem politik ini kan erat kaitannya dengan apa, Nak? Pengambilan keputusan para penguasa, ya. Nah, jadi ada kontrol dari pemerintah terhadap orang-orang yang hendak melakukan anarkis. Nah, itu dia. Artinya apa? Untuk menyalurkan aspirasi boleh, demonstrasi itu boleh. Itu salah satu dari alat penyampaian politik. Namun tidak bersifat dengan merusak ataupun dengan bersifat kekerasan fisik ya, Nak ya. Itu yang tidak boleh. Yang ketiga adalah hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Artinya ciri khas sistem politik ini nantinya ketika sebuah unsur struktur politik jika sudah berdiri gitu ya, artinya pemerintah berhak memberikan ataupun mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat memaksa ataupun tegas yang nantinya juga dikeluarkan untuk masyarakatnya, tuh ya. Jadi dia berhak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah, artinya. Yang terakhir adalah keputusannya bersifat otoritatif, otoriter, tuh ya. Ini tadi ya, keras dan memaksa, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, ada legalitas di sini, ada kekuatan hukum di sini, ya. Arti dari sistem politik itu. Nah, ini sebenarnya 4 unsur yang dimiliki ataupun yang merupakan ciri khas dari sistem politik apabila sistem politik tersebut sudah duduk tegak, artinya sudah dipegang oleh pemerintah ataupun penguasa di sebuah negara. Nah, selanjutnya, adapun dalam sistem politik ini kita juga mengenal yang namanya struktur politik. Nah, struktur politik ini ada 2, Nak. Yang pertama suprastruktur, ya kan? Struktur. Yang kedua adalah infrastruktur. Nah, apa itu suprastruktur dan infrastruktur? Kita lihat. Nah, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat, ya. Suprastruktur politik ya adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika. Apa nih trias politika yang kita pelajari di sebelumnya di pembagian kekuasaan? Trias politika ini enak ya, pembagian kekuasaan ya kan menurut Montesquieu yaitu lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Itu maksud dari suprastruktur politik. Contohnya siapa? Presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Artinya lembaga-lembaga informal negara, lembaga-lembaga negara yang memiliki peranan khusus dalam pembuatan keputusan. Itu maksud dari suprastruktur politik. Nah ya nak ya, bergerak secara formal. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, infrastruktur politik itu apa? Jadi infrastruktur politik adalah lembaga ataupun kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara kita. Ya. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Nah, siapa saja contohnya lembaganya, Nak? Nah, ini dia, Lembaga Swadaya Masyarakat, ya kan, LSM, organisasi masyarakat ataupun ormas-ormas, seperti misalnya Ormas Muhammadiyah, ya kan, Nak? Saya masuk sini ya. Partai politik, ya sekarang ya, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Artinya, lembaga informal ini, non-formal ini, maaf ya, lembaga non-formal ini juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ya untuk masyarakatnya. Ini sangat berpengaruh. Itu maksud dari infrastruktur politik. Ini sangat, jadi suprastruktur dan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap sistem politik. Ya, nak ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Mana nih orangnya nih? Ya Allah bisa, Miss. Ya Allah bisa, Mem. Saya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Adapun beberapa kelompok infrastruktur politik ya, Nak ya. Nih. Yang pertama itu partai politik. Nah, kita tahu partai politik itu ada sejak tahun 1912 ya. Yang pertama kali ditenggarai oleh Ki Hajar Dewantara, ya kan? Dan Budi Utomo. Ingat ya, pernah ya kalau belajar sejarah ya, Nak, PNI ya, Partai Nasional, ya kan? Indonesia pernah ya? Itu tahun 1912 sudah ada. Namanya Partai The Indies Parties, itu dia. Tahun 1912. Nanti kalau di sejarah lebih kalian dalami. Nah, jadi ada beberapa partai politik di Indonesia yang sangat berperan penting nih, termasuk ke dalam kelompok infrastruktur politik. Ya, jadi terdapat 5 fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum dan keberadaannya itu diakui oleh undang-undang. Jadi partai politik ini, Nak, juga memiliki dasar hukum yang kuat, ya. Memiliki dasar hukum yang kuat. Ini resmi memang didukung oleh pemerintah untuk apa? Yang nantinya juga untuk membantu peranan struktur politik itu sendiri, yang membantu untuk pengambilan keputusan ataupun mempengaruhi keputusan di pemerintahan. Nah, yang kedua, ya, selain ada partai politik yang sangat berperan, ada yang namanya interest group. Nah, interest group adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan. Artinya apa? Interest group ini artinya kelompok kepentingan. Ya. Jadi kelompok ini sangat sangat bisa mempengaruhi pola pikiran pemerintah ya, yang mana dalam pengambilan keputusan, saran, kritik, tuntutan itu sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan ataupun interest group. Nah, interest group ini, Nak, kelompok yang dia tidak ingin menempatkan posisinya di dalam pemerintahan, tetapi dia sangat mempengaruhi pemerintah untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadinya. Nah, siapa saja contoh dari interest group ini adalah organisasi massa, misalnya paguyuban alumni ya, yang berasal dari sekolah, dari asal tempat daerah. Nah, itu bisa mempengaruhi ataupun termasuk ke dalam golongan interest group, kelompok kepentingan. Artinya dia tidak berniat untuk masuk ke dalam menempatkan dirinya di pemerintahan, tapi dia sangat ingin mengambil keuntungan ataupun kepentingan di dalam sebuah keputusan
politik yang diambil dari pemerintah. Yang ketiga adalah pressure group ataupun disebut dengan kelompok penekan. Ya, tadi kelompok kepentingan, sekarang kelompok penekan. Nah, kelompok ini yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik, ya, dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi lebih maju. Ya, artinya kritik tersebut bisa dapat membangun, ya, untuk apa? Kemajuan negara kita. Karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Ya, ini contohnya seperti siapa, Nak? Contohnya seperti buruh, ya, ataupun lembaga swadaya masyarakat juga. Elit politik juga masuk di sini. Ya, elit politik artinya para pakar-pakar politik yang bisa memberikan sumbangsih pikirannya terhadap politik di Indonesia agar lebih baik dan lebih maju. Itu maksudnya ya, pressure group ataupun kelompok penekan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah media komunikasi politik. Nah, media komunikasi politik adalah sebuah sarana yang sangat mendukung berjalannya sebuah politik di suatu negara agar berjalan lebih baik, ya. Jadi media komunikasi politik ini bisa berbentuk seperti media koran, ya kan, televisi, radio. Nah, itu bisa juga memberikan sumbangsih ataupun memberikan informasi perpolitikan bagi masyarakat yang artinya tidak paham terhadap politik. Itu ya. Ini sarana yang dapat menunjang kebutuhan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa diketahui oleh khalayak ramai. Media komunikasi politik. Oke, Nak, mungkin sampai sini aja ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah apa itu tadi suprastruktur politik dan infrastruktur politik seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Singkat materi kita. Ada, Nak? Enggak, Mem. Kalau enggak, saya yang bertanya ya. Saya ingin bertanya, Nasiata Marda ada? Nasiata Marda, masih join, Nak? Nasiata. Udah lari nasiatannya ya? Salwa ada? Salwa Alia? Ada, Nak? Kemana nih semuanya nih? Kedengaran nggak masih suara saya? Suara saya kedengaran nggak, Nak? Kedengaran, Miss. Kan? Atau saya lontarkan saja pertanyaan, kalian boleh, yang tahu boleh jawab ya. Ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu kelompok ataupun suprastruktur politik. Nah, coba kalian jelaskan, Nak. Jadi di suprastruktur politik itu kan ada beberapa sarana bagi masyarakat untuk tahu, ya kan, untuk tahu perkembangan politik. Tadi ada interest group, ya kan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan kelompok media, alat ataupun alat komunikasi politik. Nah, contoh dari kelompok kepentingan dan kelompok penekan itu apa ya? Ada yang bisa jawab, Nak? Tadi barusan saya jelaskan kan? Ada? Halo, kelas 10. Masih di sana? Halo, Nak. Berarti saya tadi capek komat kamit di sini, tapi kalian nggak mendengarkan ya? Tadi
Tadi saya sudah jelaskan tadi panjang lebar. Kira-kira yang didapat apa ya, Nak ya? Oke ya, Nak ya. Jadi sebenarnya kalau untuk IPS, pelajaran-pelajaran IPS, PKN ya, sebenarnya gampang. Kalian harus banyak mendengar dan banyak membaca. Ya, Nak ya. Jadi saya harap kalian itu rajin membaca ulang karena gurumu sudah mempersiapkan materi itu ya, sudah diupload juga di psikologi. Harap dibaca ulang lagi di psikologi, dan kalau memang ada yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, di psikologi juga ada media kan? Ada media untuk diskusi, ruang diskusi. Dan gurumu juga standby untuk bisa misalnya komunikasi lewat dari WhatsApp. Silahkan, kalau ada yang mau dipertanyakan, jangan nanti ketika sudah ujian, bentar lagi kan kita ujian mid ya. Nah, ketika sudah ujian nanti malah bingung, nggak tahu apa yang mau dijawab. Tuh ya, Nak ya, karena semua materi ujian ya, bahannya itu berasal dari materi-materi yang sudah saya jelaskan dari awal pertemuan pertama hingga saat ini. Jadi jangan nanti nggak paham, sehingga nanti nilainya jadi jelek. Oke ya, itu pesan saya, Nak ya, untuk seluruhnya, bukan untuk di pelajaran saya saja, tapi di semua mata pelajaran, rajinlah untuk mengulang kembali pelajaran yang telah di-share oleh guru-gurumu. Kalau tidak paham, harap ditanyakan kembali dari WhatsApp juga boleh, Nak. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.